Jorge Martin jadi yang tercepat di sesi latihan bebas pertama FP1 MotoGP Austria 2024, Jumat 16 Agustus. Sedangkan Marc Marquez duduk di peringkat 18. Saat sesi FP1 tersisa 10 menit, Franco Morbidelli masih jadi yang terbaik dengan catatan waktu 1 menit 29.872 detik. Di bawah Morbidelli terdapat Pol Espargaro, Pecco Bagnaia, Jorge Martin, dan Brad Binder. Di saat FP1 MotoGP Austria tersisa 4 menit, Jorge Martin menggusur catatan waktu Morbidelli. Jorge Martin membukukan 1 menit 29.654. Saat Pedro Acosta berusaha bisa mencatat waktu terbaik, ia malah terjatuh saat melintas di tikungan 2. Tak lama kemudian, Pedro Acosta kembali terjatuh, kali ini di tikungan keempat. Kecelakaan kedua yang dialami Pedro Acosta lebih parah dibandingkan pertama. Motor Pedro Acosta hancur di beberapa bagian dan serpihan motornya tertinggal di lintasan. Hal itu yang membuat red flag dikibarkan. Tak lama berselang, balapan kembali dilanjutkan setelah trek dinyatakan bersih. Pembalap kembali berusaha mencatat waktu terbaik. Marc Marquez sempat melesat ke posisi 8 di akhir sesi latihan bebas, namun catatan waktu miliknya tak dihitung dan ia harus puas duduk posisi 18. Sebelum red flag dikibarkan, catatan Marc Marquez bahkan tak masuk jajaran 20 besar. Jorge Martin saat ini jadi pemuncak klasemen MotoGP 2024 dengan nilai 241 poin. Jorge Martin hanya unggul 3 angka dari Pecco Bagnaia yang ada di posisi kedua. Enea Bastianini, Marc Marquez, dan Maverick Vinales menyusul di belakang sekaligus melengkapi formasi 5 besar. Pembalap Italia Pecco Bagnaia menjawab beberapa pertanyaan di depan mikrofon DAZN dan pengawasan ketat dari jurnalis Izaskun Ruiz pada hari pers Kamis sore ini menjelang aksi Grand Prix di sirkuit Red Bull Ring akhir pekan ini. Saatnya berbicara tentang perbedaan antara Ducati GP24 dan GP23. Inilah pendapat Bagnaia, semua hal yang akan saya katakan tidak akan didengar. Karena pada akhirnya semua orang memiliki ide mereka sendiri dan saya tidak peduli dengan apapun. Namun pada akhirnya saya mencoba keduanya dan tidak ada yang seperti GP22 karena pada akhirnya GP22 adalah yang paling seimbang di antara semuanya. Saya pikir agak aneh bahwa sampai Le Mans, GP23 selalu berjuang untuk kemenangan dan dari Le Mans hingga sekarang kami selalu menggunakan GP23. Dan ya, GP24 tidak mengalami evolusi atau peningkatan sejak tes, jadi motornya juga selalu sama. Dan motor GP23 telah mengalami 2 atau 3 kali evolusi sejak awal musim, tetapi pada akhirnya sangat mirip, tidak banyak berubah. Saya tahu betul bahwa tidak ada yang akan mendengarkan saya, tapi itulah kenyataannya.
Pecco Bagnaia sendiri berkomentar kepada kamera situs web resmi MotoGP bahwa ini bisa menjadi hal yang baik atau bencana, menjelaskan kedua opsi tersebut dan menyimpulkan, "Ini bisa sangat bagus karena saya pikir kami berdua cerdas dan kami akan terus memiliki iklim yang tenang dan di trek untuk bertarung dan itu bisa menjadi bencana karena jika Anda menempatkan dua ayam jantan di kandang yang sama, itu bisa menjadi bencana." Terlebih lagi, kami adalah dua orang yang cerdas. Kami tahu betul bahwa yang terpenting adalah hasil. Saya ingin mengalahkannya, dia ingin mengalahkan saya dan yang lainnya. Dan itu tidak mungkin. Tetapi di luar lintasan kami harus bekerja sama pada akhirnya karena kami akan memiliki GP25 motor lebih sedikit tahun depan dan lebih sedikit data. Jadi penting untuk bekerja ke arah yang sama. Hasil dari MotoGP Grand Prix Inggris di Silverstone menimbulkan pertanyaan mengenai pilihan pembalap Ducati untuk musim 2025. Balapan dimenangkan oleh Enea Bastianini, yang juga meraih kemenangan sprint pertamanya pada hari Sabtu. Saat pembalap Italia itu memburu dan mengalahkan Jorge Martin pada tahap akhir balapan 20 lap di hari Minggu. Kedua pembalap tersebut telah dilepas oleh Ducati untuk tahun 2025 dengan Martin pergi dari Bologna ke Noale untuk bergabung dengan Aprilia dan Bastianini ke tim Tech 3 KTM. Alasan kepergian keduanya adalah kedatangan Marc Marquez yang finish keempat di Silverstone. Tepat di belakang pembalap yang akan bergabung dengannya di garasi pabrikan tahun depan. Francesco Bagnaia ke tim pabrikan Ducati mulai musim depan. General Manager Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, mengatakan kepada stasiun televisi Italia, Sky Sport, di Silverstone, bahwa ia memahami kritik yang dilontarkan kepadanya dan Ducati terkait keputusan yang telah mereka ambil. Setelah kemenangan Bastianini di Inggris dan memperluas keputusan untuk menggantikannya dengan Marquez mulai tahun 2025, Dall'Igna mengatakan, "Saya sangat senang untuknya Bastianini. Sayangnya, kami harus memilih satu dari 3 pembalap. Namun, mereka semua layak berada di tim resmi." Seperti yang selalu saya katakan, ini adalah keputusan yang sangat sulit untuk diambil dari sudut pandang profesional dan olahraga, tetapi juga dari sudut pandang manusia. Sudah jelas bahwa saya di sini untuk menerima kritik dan menerimanya sebagaimana mestinya. Tahun 2024 telah melihat Ducati mengambil langkah besar dalam hal performa. Ban belakang Michelin baru telah hadir untuk tahun ini yang telah membuat catatan waktu lap dan balapan berkurang secara signifikan. Tetapi juga tampaknya lebih sesuai dengan karakteristik Desmosedici GP24 dibandingkan dengan pendahulunya yang telah meraih gelar juara. GP23 yang tahun ini dikendarai oleh Marquez. Setelah Silverstone, pembalap bernomor 93 ini mengatakan kepada Sky Sport bahwa sepertinya kami semakin jauh dan semakin jauh balapan demi balapan. Saya tidak tahu apakah itu karena mereka melaju lebih cepat atau apakah mereka telah memperkenalkan beberapa fitur baru pada motor. Kepindahan ke tim pabrikan tahun depan tentu saja berarti Marquez akan menggunakan perangkat Ducati terbaru yang dalam beberapa tahun terakhir merupakan perangkat paling kompetitif di MotoGP.
Namun Daligna menegaskan bahwa mempertahankan level performa seperti itu bukanlah hal yang pasti bagi Ducati. Setiap tahun adalah buku yang benar-benar baru dan banyak hal akan bergantung pada bagaimana berbagai tim bekerja selama musim dingin, katanya kepada Sky Sport. Kami sudah punya ide yang sedang kami kembangkan, tapi Anda tidak pernah tahu apa yang bisa dilakukan oleh kompetisi. Yang penting adalah fokus pada hari ini, kemudian kami akan memikirkan tahun depan. Secara pribadi, saya senang dengan performa motor. Kami telah berada di level yang sangat baik untuk waktu yang lama dan kami berharap bisa terus seperti ini. Formasi MotoGP pabrikan Ducati untuk 2025 yang terdiri dari Francesco Bagnaia dan rekrutan baru Marc Marquez dipuji sebagai tim terbaik dalam sejarah Ducati oleh bos Gigi Daligna. Ini tentu saja merupakan susunan pembalap tersukses yang dapat dibentuk oleh tim manapun dari grid saat ini. Dengan gabungan 11 pembalap yang telah meraih gelar juara dunia, atau 12 jika Bagnaia memenangkan gelar juara MotoGP ketiganya secara beruntun musim ini. Sebaliknya, susunan pembalap Ducati 2025 mempertemukan pembalap tersukses di grid Marquez dengan Raja MotoGP saat ini, Bagnaia, sambil menyingkirkan Jorge Martin, Enea Bastianini, dan Marco Bezzecchi dalam prosesnya. Saya pikir Ducati memutuskan untuk mengubah strategi mereka, yaitu percaya pada pembalap muda dan memberi mereka kesempatan untuk masuk ke tim pabrikan dan mengambil Marc yang merupakan pembalap dengan gelar juara terbanyak, kata Bagnaia kepada MotoGP. Yang pasti Marc akan sangat kompetitif karena dia sudah sangat cepat dan tahun depan dia akan memiliki materi terbaik, kurang lebih seperti saat ini. Tapi berada di posisi merah pasti memberi Anda lebih banyak motivasi untuk menjadi yang teratas. Kemudian muncul kata-kata yang akan menusuk telinga Daligna dan manajemen senior Ducati lainnya. Meski diucapkan sambil tersenyum, saya pikir ini bisa menjadi sangat bagus atau bencana. Jadi kita lihat saja tahun depan saat kami memulainya. Bisa jadi bencana jika seandainya kami mulai berteriak atau kami mulai melakukan diskusi. Namun saya rasa kami berdua sangat cerdas dan dia akan beradaptasi dengan sempurna. Meskipun tidak ada insiden baru-baru ini antara Bagnaia dan Marquez selain senggolan, keduanya berselisih pada putaran kedua musim ini di Portimao yang membuat keduanya terjatuh. Bagnaia kemudian menang setelah bersenggolan dengan Marquez saat mereka bertarung untuk meraih kemenangan di Jerez. Sementara pembalap 93 itu berhasil menyalip Bagnaia di tikungan terakhir untuk meraih posisi kedua di Le Mans. Marquez yang saat ini mengendarai GP23 yang baru berusia 1 tahun di Gresini belum pernah lagi memperebutkan kemenangan sejak saat itu. Sementara itu, Bagnaia menyebut kepergian pemimpin klasemen saat ini. Martin meninggalkan Pramac ke Aprilia, rekan setimnya saat ini. Enea Bastianini bergabung dengan Tech 3 KTM, dan Marco Bezzecchi dari VR46 Aprilia. Sebagai kehilangan besar bagi Ducati. Kehilangan 3 pembalap seperti mereka adalah kehilangan besar karena Anda memberikan 3 pembalap super cepat kepada pabrikan lain. Kami akan memiliki 3 pesaing lagi, tetapi tanpa kemungkinan untuk melihat data mereka, kata Bagnaia. Pembalap Italia ini memulai MotoGP Austria akhir pekan ini hanya 3 poin di belakang Martin. Dengan Bastianini menggantikan Marc Marquez di posisi ketiga dalam kejuaraan dunia setelah meraih kemenangan ganda di Silverstone. Kami mengerti bagaimana bekerja dengan motor ini.
Kami mengalami banyak peningkatan dan kami akan terus seperti ini. Kami sudah sangat dekat untuk menjadi sempurna dengan motor baru ini, tapi kami kehilangan beberapa detail kecil. Secara keseluruhan, Bagnaia merasa Desmo Medici spesifikasi 2022 yang digunakannya untuk mengatasi defisit 91 poin untuk mengalahkan Fabio Quartararo dari Yamaha dan meraih gelar juara MotoGP pertamanya, adalah motor terbaiknya sejauh ini di MotoGP. GP24 merupakan perpaduan antara motor 22 dan 23. Tapi saya rasa 22 masih berada di atas saat ini. Bagi saya itu adalah yang terbaik yang pernah saya miliki di MotoGP, ujarnya. Pembalap Gresini Racing, Marc Marquez dinilai masih mampu bersaing memperebutkan kemenangan pada sisa MotoGP 2024. Sepak terjang Marc Marquez bersama Gresini Racing sebagai tim barunya di MotoGP 2024 terbilang cukup memuaskan hingga sejauh ini. Menjelang balapan ke-11 MotoGP 2024 di Red Bull Ring, Austria akhir pekan ini, rider berjuluk Baby Alien itu menunjukkan peningkatan. Ya, secara kinerja jika dibandingkan musim sebelumnya saat masih bersama Repsol Honda, prospek bagus ditunjukkan Marquez. Bagaimana tidak? Pembalap asal Spanyol itu sudah meraih 4 podium dari sesi balapan utama dan 5 podium dari sprint race. Meski menggeber motor Ducati Desmo Medici GP versi tahun lalu, Marquez secara konsisten bisa bersaing di posisi-posisi depan. Terlepas dari kemenangan yang belum juga didapatkan, Jorge Martinez Aspar tetap memberikan pujian untuk peraih 8 gelar juara dunia itu. Pria yang telah dinobatkan sebagai legenda MotoGP tersebut menilai Marquez menjalani musim yang hebat pada MotoGP 2024 ini. Saya pikir dia menjalani musim yang hebat, kata Jorge Martinez Aspar dilansir Bola Sport dari laman Motosan. Pujian Aspar itu datang setelah dia melihat fakta bahwa Marquez kembali mendapatkan sentuhan terbaiknya dengan jalan yang tidak mudah. Sebelum bangkit di musim 2024 ini, rider berusia 31 tahun itu bergelut dalam riwayat yang menyedihkan dari motor yang buruk dan rentetan cedera. Titik terendah Marquez bermula saat dia mengalami crash fatal yang membuatnya absen nyaris 1 musim pada 2020 bersama Repsol Honda. Perjuangan tidak berhenti sampai di situ saja. Usai pulih, Marquez bahkan harus berjibaku menaklukkan tunggangannya saat itu RC213V. Sikap realistis pun diambil Marquez di mana dia rela untuk menurunkan levelnya sebagai seorang juara dengan membela Gresini Racing.